Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau berdiskusi dengan salah seorang yang begitu luar biasa. Beliau dulunya pernah menjadi Mawapres NAS, ya, Mahasiswa Berprestasi Nasional, itu sebagai finalis dari Jambi dan satu-satunya barangkali belum ada yang memecahkan rekor kayaknya ya. Dan Kabarnya belum. belum ada ya Pak ya? Kabarnya belum. Belum ada kabarnya nih. Nah, makanya kita di YouTube Wasit Tanjung ini kita pengen menyampaikan kepada masyarakat Jambi bahwasanya sebenarnya banyak potensi yang dimiliki Jambi, cuma banyak yang tidak tahu. Karena tidak diliput media barangkali, ya makanya kita akan mengangkat kembali biar orang jadi tahu. Nah, nama beliau adalah Dian Efejem Ginanto, PhD, lulusan S3 Amerika di Michigan State University, mengambil jurusan yang berhubungan dengan leadership pendidikan ya, leadership educational apa? Leadership. Leadership ya. Nah, Ya. ini berhubungan tentang kepemimpinan dari sekolah. Nah, maka kita nanti akan banyak bertanya-tanya tentang khususnya berhubungan dengan mahasiswa berprestasi. Karena Mawapres ini adalah salah satu cabang kompetisi yang bergengsi lah di kampus. Barangkali bahkan ada yang tidak tahu adanya Mawapres ini. Nah, maka nanti kita akan bertanya-tanya. Tapi sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa kenalan dulu deh, Mas Dion. Nah, saya manggilnya Mas saja lah. Ya, silakan Mas Dion, kenalan dulu deh. Nama dan juga lain-lainnya. Silakan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channelnya Wasril Tanjung. Wah, Oh, ini YouTube-nya sudah hampir 10.000 ya, Wasril ya. ya, insya Allah. Hampir 10.000 subscriber. Wah, ini mudah-mudahan jadi pengganti Atta Halilintar ya di Wah, Jambi. jauh kali ya. Nama Dion Ginanto, saya lahir di Rimbo Bujang, di Tebo, daerahnya pedesaan, masih pedesaan. Orang tua saya petani, bapak petani, ibu juga petani. SD, SMP, SMA semuanya di Rimbo Bujang, kemudian baru SMA, kuliah di Universitas Jambi. Namun sekarang beraktivitas atau bekerja di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Itu Mas Wasil. Istri satu, anak dua. Apalagi Wasil? Itu kali ya Oh, perkenalannya. itu di awal ya. Ya, Baik. siap. Dan di kampus beliau pernah juga menjadi wakil presiden BEM KB Munja. Wes, Ya, betul. dahsyat ini. Waktu Waktu itu masih muda. presidennya siapa, Pak ya? Dulu namanya Aditya Sanjaya, panggilannya Mas Uki Oh, iya, saat iya, oke, itu ya, ya. ya. Tahun berapa? Tahun 2006 ya, 2006 2007. 2006 2007 pas saya selesai Mawapres, kemudian ada ajang pemilihan BEM, kemudian tiba-tiba ditunjuk oleh teman-teman untuk bisa menjadi wakil presiden. Saat itu bingung kan, ini kenapa saya masih muda, saat itu harusnya belum ke tahapan wakil presiden kan, masih belum semester tinggi saat itu, masih semester 6. Tapi kata teman-teman, untuk meraih suara terbanyak saat itu kan di FKIP ya. Betul. FKIP itu kan selalu menjadi lumbung Lumbung suara. Pokoknya kalau di FKIP itu bisa kuat, maka insya Allah menang. Jadi pertimbangannya seperti itu saat itu, karena di FKIP untuk bisa mendulang suara banyak dalam hal itu bisa terwujud begitu ya, bisa mendapatkan suara dari FKIP sangat banyak saat itu, bisa kemudian bisa sama-sama menjadi presiden dan wakil presiden di BEM KBM Universitas Jambi. Oke, luar Gitu, biasa. Cil. Dari Mawapresnas mungkin itu sebagai branding ya, branding Mas Dion untuk bisa naik ke Mawapres apa untuk jadi Iya, betul. Karena saat itu sebagai ini bahan jualannya itu salah satunya adalah bukan hanya berprestasi di organisasi, tapi juga bisa berprestasi di akademik begitu. Jadi untuk bisa bahwa calon pemimpinnya itu kuat di segala aspek begitu ya. Kalau Mas Uki kan sangat kuat di bidang organisasi. Beliau di Fakultas Hukum saat itu ya, sempat di politik dan lain sebagainya.
Jadi untuk penyeimbangnya mencari yang akademisnya tinggi dan juga di organisasinya tinggi. Salah satunya adalah saya saat itu yang menjadi kerucut wakilnya. Begitu Pak Wasril. Ya, itu barangkali bisa menjadi modal bagi para mahasiswa baru yang barangkali ingin menjadi presiden mahasiswa atau wakil presiden itu membangun personal branding terlebih dahulu sehingga kita memiliki alasan orang mau memilih kita ya. Betul, betul. Sekarang saya mau nanya-nanya terkait di masa-masa awal abang kuliah dulu, kan tentu banyak abang barangkali banyak yang belum mengenal, senior belum kenal, terus apa yang abang lakukan ya? Nih dari Mas jadi abang ya, udah abang aja lah ya. Nah, apa yang abang lakukan ketika menjadi mahasiswa baru sehingga abang tuh bisa memiliki networking yang banyak dan juga memiliki modal untuk bisa menjadi Mawapres NAS. Apa yang abang lakukan ketika mahasiswa baru? Jadi ketika mahasiswa baru, ketika kita tentu kita memegang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Ketika kita mahasiswa baru, maka kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi prinsip itu saya pegang dan juga harus mentaati peraturan yang ada di situ, ya kan, lokal adat istiadat yang ada di situ. Kita pelajari. Yang pertama tentu kita pelajari dulu adat istiadat di sana. Kemudian yang kedua adalah setelah kita sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kita mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi teman ya, bukan sahabat. Jadi semua teman, semua orang bisa kita temani, mau dia itu preman kampus, ya kan, mau itu dia aktivis, mau dia itu orangnya serius, mau dia itu suka main game, ya kan, suka olahraga dan sebagainya, semua kita temenin. Tidak boleh pilih-pilih teman, tetapi kalau untuk sahabat, baru nanti kita bisa pilih-pilih sahabat, ya kan, karena kata orang itu kalau kita bersahabat dengan tukang parfum, kita maka ikut kebagian wanginya, ya kan. Kalau kita bersahabat dengan pandai besi, maka kita kecipratan panasnya. Jadi untuk sahabat itu boleh kita seleksi, tetapi untuk teman itu semua harus kita temanin, ya kan. Itu namanya networking. Karena kita tidak akan tahu ke depan siapa yang akan menjadi partner kita, ya kan, yang akan menjadi penolong kita nanti ketika kita ada masalah di kemudian hari dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah punya teman yang banyak, itu bisa menjadi modal kita untuk berorganisasi juga, ya kan. Kalau kita itu orangnya eksklusif, hanya mau berteman dengan, let's say misalnya dia organisasinya di HMI, kemudian berteman dengan HMI saja, atau dia dari PMII, kemudian PMII saja, atau dari kami, dia kami saja, itu akan membuat orang antipati dengan kita, ya kan, akan menjauhi kita. Tetapi kalau kita walaupun background kita katakanlah saya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian saya bisa berbaur dengan teman-teman PMII, bisa berbaur dengan HMI, itu akan sangat bagus sekali. Nah, itu yang pertama adalah berteman dengan semuanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencari motivasi. Motivasi itu kan ada dari internal dan eksternal, ya kan. Motivasi eksternal adalah dengan cara ya kita lihat di situ siapa sih yang paling berprestasi di kampus tersebut, ya kan. Ketika kita sudah ketemu nih, oh ternyata ada si A, si B, si C, kemudian kita temenin, kita deketin, kita approach, kita buat personal approach dengan senior kita itu, kemudian kita harus banyak tanya-tanya, ya kan. Karena kata orang itu ember yang mendekatin air, bukan air yang mendekatin ember. Maka kita bertanya terus, ya kan. Betul. Tanya terus, pepet terus, sehingga si senior yang berprestasi tersebut mau memberikan semuanya kepada kita. Tips-tripsnya, kemudian teknik-tekniknya supaya bisa berprestasi itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kunci selanjutnya yaitu dengan dosen kita, ya kan. Dosen kita adalah yang bisa memberikan kita jalan kemana-mana, ya kan. Kunci untuk sukses itu kebanyakan itu informasinya berasal dari dosen kita. Maka hubungan dengan dosen itu harus bisa tercipta dengan baik. Jadi oleh karena itu akhlak, sopan santun dan lain sebagainya itu memang harus dilatih sejak dini. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dosen itu yang walaupun kita meski santai tetapi serius begitu ya. Walaupun kita sifatnya celengean, tetapi di situ tetap sopan, ada sopan santun di situ, sehingga tercipta hubungan yang positif antara mahasiswa dengan dosen. Nah, jadi itu ya. Jadi pertemanan dengan semua teman baik, kemudian cari
senior yang berprestasi, kita cari ininya, ilmunya, kemudian dosen, siapapun dosen yang kira-kira nanti bisa memberikan kita kalau bahasa ininya wasilah begitu ya, perantara untuk bisa sukses, maka harus kita dekati. Sebenarnya bukan kita pragmatis, bukan, tetapi lebih kepada kita menjalin networking. Sekali lagi siapapun bisa kita jadikan teman, tapi untuk sahabat itu nanti bisa kita pilih-pilih. Begitu Bang Wasril. Ya, jadi networking itu memang benar-benar penting karena apalagi di zaman sekarang itu kalau kita nggak punya networking barangkali agak sulit untuk bergerak. Oh iya. Sulit untuk kita melompat-lompat. Nah, saya mungkin bisa menghubungi Bang Dian yang memiliki kesibukan yang banyak itu kan karena networking. Karena sudah kenal. Ya, karena sudah kenal. Jadi kita bisa aja menghubungi. Dan memang banyak yang nanya-nanya sama saya, kok bisa yang ngundang si A, ngundang si B, ngundang Tesma dari kampus lain, itu kok bisa ya? Saya bilang itu karena networking tadi. Betul. Nah, betul pada Mas Dian, bangun networking ketika mahasiswa, terutama masih mahasiswa baru, masih banyak yang belum kenal, ya udah, sehingga nanti bisa jadi akan membuat kita memiliki partner di saat kuliah. Baik, sekarang kita masuk ke ranah mawapres ya. Nah, sebelum jauh nih, mungkin bisa Mas Dian jelaskan nggak, mawapres itu apa sih dan apa sih kriterianya seorang bisa menjadi mawapres di tingkat kampus maupun tingkat nasional? Silakan Mas. Jadi mawapres itu adalah tingkatan mahasiswa berprestasi ya. Kemudian nanti kalau sudah nasional menjadi mawapresnas, mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Saya cerita sedikit dulu. Unja saat itu saya masih ingat wakil rektornya itu Pak Afan Malik. Ya Pak Afan Malik saat itu tiba-tiba saya sedang kukerta, jadi sedang KKN di Kerinci. Pokoknya intinya kita sudah tahap ini, kemudian tiba-tiba saya dapat telepon, Dion kamu harus pulang ke Unja. Kenapa Pak? Kamu terpilih Mawapresnas katanya. Waduh, saya tidak bisa pulang nih Pak, saya sedang dalam kondisi kukerta, sedang sedang ada program di Kerinci. Tapi kamu harus pulang ini untuk mengukur baju dan lain sebagainya. Aduh, kalau baju mungkin bisa ini aja Pak, pakai baju saya yang ada di kos-kosan, nanti biar teman saya yang kirim. Akhirnya kita pakai baju yang sudah ada. Jadi Pak Afan Malik itu kaget luar biasa. Kenapa kaget luar biasa? Karena saat itu belum ada mahasiswa Jambi yang berhasil ke nasional dari dulu hingga saat itu, sehingga wah, ini luar biasa ini kan, suatu momentum tersendiri di mana mahasiswa Jambi bisa go nasional, dan saat bersamaan juga dosennya juga terpilih. Jadi dosennya terpilih untuk jadi dosen berprestasi tingkat nasional. Jadi saya dan satu orang dosen itu berangkat secara bersamaan. Sampai dosennya, Pak Zulkarnain, Profesor Zulkarnain, ya. Prof Zulkarnain yang terakhir kalau tidak ekonomi, terakhir kalau salah wakil rektor. Pernah jadi wakil rektor apa ya kalau nggak salah? Ya, wakil rektor 4. Pernah ya? Saya presiden wakil rektor 4. Betul. Ya. Jadi Prof Zulkarnain itu saat itu ketika sampai di Jakarta kita bertemu dengan Dirjen Dikti saat itu. Dirjen Dikti kita berkenalan kan, saya dosen dari Unja, ini mahasiswa dari Unja. Kaget juga Dirjen Dikti, wah baru dalam sejarah ini Universitas Jambi ada masuk dosen dan mahasiswanya katanya. Wah ternyata memang dari Jakarta pun mengatakan begitu, dari baru masuk sejarah bahwa Unja masuk dosen dan juga mahasiswanya. Dan kabarnya sampai sekarang belum ada lagi nih Pak Wasril. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi penyemangat ya kan di Universitas Jambi. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa mewakili Jambi untuk bisa ke tingkat nasional. Jadi apa itu mahasiswa berprestasi tingkat nasional? Berprestasi itu bukan berarti berprestasi di bidang IPK-nya yang tinggi. Bahwa itu satu syarat ya. Jadi kalau dalam kriteria mahasiswa sukses itu kan dilihat dari yang pertama karakter, ya kan? Karakter itu ada 2. Jadi karakter kinerja dan karakter moral, ya kan? Dan itu nanti dinilai semua kalau sudah di Jakarta maupun di tingkat fakultas atau universitas. Jadi karakter moral itu ya atau karakter moral dari kita sendiri. Apakah kita beriman, apakah rajin, kalau Islam apakah rajin
sholatnya begitu ya. Kalau Kristen apakah rajin ibadahnya begitu ya. Kemudian jujur ya kan, rendah hati, itu karakter moral. Juga ada karakter kinerja ya kan. Apakah mahasiswa itu disiplin? Apakah sering terlambat ya kan? Apakah dia ulet? Apakah dia tangguh? Atau apakah dia pantang menyerah atau tidak? Itu adalah karakter kinerja. Itu diukur di situ. Dan nanti ada tesnya kalau sudah di nasional. Dan di kampus walaupun dia tidak dites secara tertulis, tetapi kan para dosen itu sudah mengetahui dari tingkah laku kita sehari-hari. Jadi karakter moral dan karakter kinerja itu sudah bisa terukur oleh para dosen pengujinya. Jadi yang pertama adalah mahasiswa yang punya karakter. Yang kedua, mahasiswa yang kompetensi kognitifnya tinggi, bukan hanya IPK, tetapi dia yang punya kritis. Dia mahasiswa yang kritis. Kemudian dia mahasiswa yang kreatif, ya kan? Kemudian mahasiswa yang komunikatif dan juga kolaboratif. Jadi 4K. Karakter kompetensi tadi. Jadi selain IPK, 4K tadi itu juga diukur. Kemudian baru literasi keterbukaan wawasan. Ada di situ literasi baca, literasi budaya, literasi teknologi, dan literasi keuangan. Nah, oleh karena itu, apa yang akan diuji ketika di tingkat fakultas, itu kan berjenjang ya, Wasil ya. Pertama di tingkat jurusan, prodi, kemudian jurusan, kemudian fakultas, kemudian universitas, baru ke nasional. Yang untuk yang kelihatan itu yang pertama karya tulis. Jadi Mawapres itu harus mempunyai karya tulis ilmiah. Karena yang disidangkan itu atau yang diujikan, dipresentasikan salah satunya adalah karya tulis ilmiah. Jadi mahasiswa yang ingin menjadi Mawapres harus mempunyai skill menulis. Dibuktikan dengan punya karya tulis. Kemudian yang kedua adalah karena skill bahasa itu penting ya, maka bahasa Inggris salah satunya. Dan kalau misalnya bisa bahasa lain selain bahasa Inggris itu akan lebih bagus ya kan. Tetapi yang utama bahasa Inggris. Nanti akan diujikan baik itu wawancara dalam bahasa Inggris maupun nanti kalau di Jakarta itu ada namanya tes. Memang benar-benar kita presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita diberikan topik. Kemudian topiknya itu kita suruh ambil sendiri secara random, kemudian topiknya kita buka, lalu kita suruh mempresentasikan secara secara spontan kita presentasikan itu di depan para juri, dan kemudian juri nanti akan mendebat kita. Kemudian ada tes psikologi itu tadi untuk mengukur karakter ya, karakter moral dan karakter kinerja. Dan tes psikologi itu ada memang kita mengerjakan tes tertulis dan tes wawancara juga. Kalau untuk kompetensi yang tadi itu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif itu nanti akan ada FGD namanya, focus group discussion. Jadi kita dikasih topik, kemudian kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan kita disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut itu di kelompok gitu. Apalagi ya? Saya rasa itu deh, ada karya tulis, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada tes psikologi, kemudian ada tes kompetensi tadi yang kreatif, kritis, dan sebagainya dengan fokus group discussion di mana kita akan digrupkan seperti itu. Tapi kalau yang dari tingkat kampus itu biasanya mereka hanya sebatas karya tulis ilmiah, kemudian wawancara. Itu. Tetapi selain itu juga yang paling penting, Wasil, kita harus mengumpulkan CV namanya, kurikulum vitae. Betul. Nah, di kurikulum vitae tersebut itu harus banyak. Jadi karya tulis selain karya tulis ilmiah, kita juga kalau mahasiswa sudah bisa menulis opini di media massa itu akan jadi nilai plus itu sendiri. Kemudian apakah sertifikat dia memimpin organisasi, ya kan? Apakah beliau jadi, kalau saya saat itu adalah berangkat dari ketua jurusan HMJ, kemudian saya menjadi saat itu wakil presiden, itu saya lupa apakah setelah atau sebelum, tapi itu menjadi penunjang tersendiri begitu di Mawapres atau bersamaan atau bagaimana. Jadi kemudian apalagi ya di CV itu menulis buku kalau bisa. Dulu yang jadi juara 1 Mawapresnas di UI
Itu namanya Sofan Albana Khairuzat. Mungkin Pak Oh, Wasud. iya iya iya. Ya, Sofan Iya Albana itu yang 2006 jadi ya. Berarti lawannya Abang ya? iya, itu teman saya, itu teman kocak saya sampai Oh, sekarang masih berkomunikasi. dia kan pernah juga juara satu internasional kalau tidak salah di Karya Swiss. tulis. Iya. Ya, karya tulis. Karya Ah, tulisnya itu juara satu. Jadi beliau itu masih mahasiswa sudah menerbitkan buku saat itu. Jadi itu yang menjadi nilai plus dia bisa jadi juara satu. Tapi memang dia orangnya cerdas sih. iya. Cerdas karena ya memang orang tuanya dosen, ya kan, dosen UGM, kemudian S1-nya di UI dan sebagainya. Ya agak susah melawan dengan kondisi seperti itu. Jadi beliau dapat juara satu, saya saat itu peringkat 7. Kalau peringkat 7 itu kok berapa? Harapan 3 ya juara. Tiga ya. Harapan 3 atau apa itu. Jadi seperti itu. Empat. Nggak tahu harapan 3 ya, harapan 4 ya. Gitu pasti. Iya. Itu sih pokoknya CV harus benar-benar menjual kalau menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi kalau dari mahasiswa yang baru masuk itu mulai deh untuk nggak apa-apa aktif di organisasi, kemudian aktif menulis, aktif satu lagi volunteer, kegiatan-kegiatan volunteer, Oh, kegiatan-kegiatan sukarelawan ya. Kan saat ini banyak sekali tuh di Jambi sukarelawan itu kan saya juga ikut Dewan Juri Pertukaran Pemuda kemarin, oh, dan saya baru ketahui bahwa banyak sekali adik-adik mahasiswa saat ini itu yang menjadi relawan-relawan dan ternyata banyak apa namanya organisasi-organisasi relawan volunteerisme di Jambi itu banyak real, dan oke, itu banyak komunitas. yang tidak terekspos. Komunitas-komunitas itu banyak ternyata di Jambi, Ya. dan yang ikut tes kemarin itu kebanyakan mereka adalah relawan-relawan sukarelawan. Ya, rencananya Luar mau biasa. wawancarai beberapa komunitas juga sih biar biar mereka jadi di-up-kan gara-gara ini. Iya, banyak itu yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang itu bahkan ke suku anak dalam itu loh, Oh gimana iya. dia mengedukasi cara membersihkan badan, cara mandi dan lain sebagainya. Banyak mereka yang turun ke itu ke hutan-hutan mereka itu. Yang Kegiatannya suka dalam luar Jambi itu biasa. pernah saya wawancarai juga, dia yang memiliki banyak beasiswa itu, yang sekarang dia di Belanda. Nah, itu beliau Oh foundernya. gitu. Ya, pernah juga. Oh, Reni, apa namanya? Reni Ayu Wulandari. Bukan nama organisasinya, Oh, relawannya apa? Seat. Seat. Iya, Seat, SEAD kan? Ah, iya. Itu Iya, iya, pernah iya, iya. jadi apa namanya? Narasumber kita juga kemarin. Oke, iya keren. Ternyata itu banyak loh mahasiswa kita yang jadi volunteer Seat itu. Hmm. Dan hebat-hebat mereka kan. Itu Oke. yang itu, dan masih banyak juga volunteer-volunteer di bidang pendidikan dan sebagainya. Luar biasa sekarang udah mulai banyak. Oke, ya, jadi gitu ya. Dan ini diadakan setiap tahun. Jadi para mahasiswa baru barangkali yang mungkin menginginkan gelar Mawapres ini, wah kalau kita udah dapat gelar Mawapres ini luar biasa nih, orang mengenal kita tuh udah kayak gimana ya. Padahal perlu disampaikan tadi IPK tuh nggak ngaruh besar, tidak memiliki pengaruh yang besar. Hanya tapi dinilai, nah gitu. Ya, Dinilai. salah satunya saja. Salah satunya saja, hanya kalau tidak salah 20% kalau tidak salah. Soalnya saya juga Ya. pernah ikut, saya kalah di 3 fakultas. Saya dulu pernah juga Waduh. seleksi Mawapres. Saya kalahnya itu di bahasa Inggris. Aduh. Aduh. Padahal CV saya itu, saya bawa sertifikat itu sampai 70-an. Oke. Sertifikat banyak, pernah juga nulis di koran dan sebagainya. Ya, Cuman kalah di bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Ya, padahal IPK di atas lah, 3,34. Nah, Oke. tapi setidaknya kalau fisika kan masih bisa lah, masih Iya. limanya kalau tidak salah 3,25 kalau tidak salah ya. Betul. Nah, Karena cuma di bahasa Jakarta Inggris itu, penting. iya, karena di Jakarta memang benar-benar ada event itu, kita diberikan dalam satu ruangan kecil, kemudian ada 3 dewan juri, kita diberikan topik, kita suruh membahas secara insidental gitu, kita nggak pernah dikasih tahu tema sebelumnya. Jadi kalau memang bahasa Inggris kita kacau, ya udah kacau. Ya. Makanya. Oke, ini perlu juga nih. Apapun jurusan kita kayaknya mesti bahasa Inggris harus didalamin. Betul. baru ngeh juga ya, barangkali itu ya menjadi saya kalah kemarin. Bisa jadi. Padahal karya tulis saya kan saya ikut eksis ya di kampus itu. Ya, banyak karya tulis ya. Karya tulis, jadi
nulis karya tulis semua bisa ya. Oh, Ya oke. Itu berhubungan dengan Mawapres ya. Dan apa yang abang dapatkan setelah meraih gelar Mawapres pada waktu itu? Banyak ya, banyak. Yang pertama network ya. Ya, yang jelas adalah network. Bagaimana saya bisa kenal dengan Sofwan Albana, kemudian kenal dengan teman-teman yang lain itu, dan mereka itu kan sudah hampir lulus, mereka ikut itu, dan saya masih beberapa semester lagi untuk menuju lulus. Dan mereka itu ketika lulus langsung dapat tawaran beasiswa S2 kayak si Sofwan itu, langsung ada profesor di Jepang yang memang datang ke UI karena mereka mungkin ada kerjasama ya, partnership ya. Jadi langsung bisa kuliah ke Jepang gitu. Ada juga teman saya yang kemudian langsung kuliah ke Australia, kemudian ada teman yang kuliah di Eropa saat itu, saya lupa di mana. Nah, networking itu kemudian membuat kita termotivasi untuk juga bisa meng-apply beasiswa setelah atau menjelang tamat kuliah. Jadi saya saat itu karena berteman dengan networking dengan teman-teman itu, kita bisa jadi tahu nih kalau kita mau kuliah ke luar negeri apa saja yang harus dipersiapkan, ya kan? Selain TOEFL itu harus mempersiapkan esai beasiswa, harus mempersiapkan CV yang bisa fit dengan pemberi beasiswa dan sebagainya. Jadi dengan adanya diskusi-diskusi dengan teman tersebut, jadi saya juga langsung mulai mempersiapkan diri untuk setelah tamat itu ada beberapa planning yang harus dipersiapkan, gitu ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Itu yang pertama, networking. Kemudian yang kedua tentunya apa ya, ada kesan tersendiri untuk bisa membanggakan orang tua tentunya ya kan, karena motivasi terbesar kita adalah kan untuk membahagiakan orang tua, karena itu yang kita cari sebagai seorang anak, harus bisa membahagiakan orang tua. Jadi dengan adanya momen tersebut ada sesuatu, something that we give back to orang tua, ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang tua setelah apa yang mereka berikan kepada kita selama ini. Kemudian yang selanjutnya ya kita bisa menginspirasi dan memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang ada di bawah kita, bahwa ternyata untuk ke Mawapresnas itu orang desa juga bisa begitu loh. Dari kampung yang terpelosok ternyata bisa juga untuk bisa tembus ke nasional dan bisa juga bersaing dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang 15 besar tersebut. Karena saya juga tidak jauh-jauh amat kan, karena berada di peringkat 7 kan, tidak di level bawah sekali begitu. Jadi ada di situ kesan bahwa kita bisa menginspirasi dan bisa memberikan motivasi kepada adik-adik tingkat kita. Jadi ya tentunya selain itu juga hadiah, Pak Wasil. Hadiahnya lumayan besar saat itu. Kemudian yang jelas kita bisa jalan-jalan ya, karena kita diundang untuk ikut upacara kenegaraan ya. Kan acara itu selalu mendekati Agustus. Nah, pas puncaknya itu di 17 Agustus. Kita kemudian diundang untuk rapat paripurna di DPR RI, kemudian ikut upacara kenegaraan ya, upacara kenegaraan 17 Agustus itu dengan presiden ya, walaupun sebenarnya undangannya ya jauh, tapi tetap kan ada di situ gitu. Jadi benefitnya banyak sekali nah begitu kita masuk di Mawapresnas itu, lalu terbukalah lagi peluang-peluang untuk maju, untuk peluang-peluang untuk bisa prestasi-prestasi yang selanjutnya itu bisa terbuka. Gerbang pertamanya itu selanjutnya adalah Mawapresnas. Gitu, Pak Asril. Baik, itu tentang Mawapres. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya terkait, abang kan pernah kuliah di luar negeri, pernah kuliah di Amerika. Bahkan tidak hanya keluar negerinya karena kuliah, pernah juga pertukaran pelajar di Australia, pernah juga ke Shanghai, Cina, pernah juga ke Kanada dan banyak itu. Pertama saya mau nanya yang satu dulu tentang ini deh. Waktu sebelum kuliah di luar negeri, abang keluar negeri itu ngapain saja? Yang di Australia, di Cina dan sebagainya. Apa sih agendanya? Yang di Australia itu adalah pertukaran pemuda. Jadi itu setelah Mawapres, itu tadi saya bilang. Jadi ketika sudah Mawapres itu akan terbuka gerbang-gerbang prestasi selanjutnya. Jadi setelah Mawapres itu kan 2006.
Ya. Pertukaran pemuda itu 2007. Nah, jadi pertukaran pelajar ke luar negeri itu adalah misi budaya. Jadi kalau misi budaya berarti kita harus menguasai skill-skill budaya dari daerah asal kita. Nah, ini memang agak sulit memang. Mengapa sulit? Karena saya walaupun lahir di Jambi, kelahiran Jambi, tetapi nama saya Ginanto, gitu kan. Ginanto itu Jawa. ada unsur Jawanya di situ, ya. Ada unsur Jawanya di situ, dan Rimbo Bujang itu kan daerah transmigrasi. Oh ya. Dan kalau saya berbicara seperti ini logat Jawanya kan masih kelihatan di situ. Saya ikut tes pertukaran pelajar itu 3 kali tes, baru yang keempat 3 kali tes, baru ketiganya atau keempatnya saya baru lulus. Jadi itu adalah attempt yang terakhir kalau nggak salah. Jadi semester 2 saya ikut tes, kemudian semester 4, kemudian semester 6. Oh iya, berarti ketiga kali. Yang ketiga baru saya bisa lulus. Nah, karena sudah rezeki kali ya, sudah rezeki. Jadi tes terakhir saya itu yang saya lulus, itu tidak ada wawancara dalam bahasa Jambi. Biasanya selalu ada tes wawancara dalam bahasa Jambi. Dan tes yang terakhir saya lulus itu tidak ada tes wawancara bahasa Jambi, hanya tes fisik, kemudian tes apakah kita bisa budaya menari atau apa dan sebagainya, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes wawancara lain pengetahuan kepemudaan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di situ tes budaya Jambi saat itu. Alhamdulillah, karena memang sudah ditakdirkan untuk lulus ya. Jadi intinya pertukaran pemuda itu adalah misi budaya. Karena misi budaya kita harus paham tarian Jambi, harus paham menyanyi bahasa Jambi, harus paham potensi wisata di daerah Jambi, dan apapun informasi tentang Jambi itu kita harus tahu. Karena itu nanti yang akan kita pamerkan di negara tersebut, ya kan? Ya, jadi itu. Dan di saat itu saya di Australia itu di Melbourne, dan di Indonesianya itu di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Itu daerahnya indah sekali kan, seperti Bali tapi lebih keren lagi. Jadi di Australia itu lebih keren lagi, Sril, karena kita dapat uang saku, ya kan, kemudian kita diberikan baju yang banyak, ada baju jas, baju kaos, baju batik, kemudian ya kita seperti duta Indonesia, karena memang kita ada delegasi Indonesia saat itu, memang benar-benar mewakili Indonesia, memang duta Indonesia saat itu. Jadi memang benar-benar kita diperlakukan seperti tamu kenegaraan begitu. Dan ya pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilupakan lah hingga sekarang gitu. Dan saat ini sampai sekarang pun kita masih berkomunikasi aktif dengan teman-teman pertukaran pemuda itu gitu. Jadi pokoknya pengalaman luar negeri pertama saya kan ya di situ ya, di Australia. Jadi ya dan itu tidak bisa dilupakan sama sekali. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mahasiswa saat ini, pokoknya berbuatlah, berkiprahlah dengan passion Anda saat ini. Insya Allah nanti akan ada prestasi-prestasi atau ada peluang-peluang nanti yang akan muncul dengan sendirinya. Apapun itu sesuai passionnya. Kalau passionnya menulis, terus dalami menulis. Kalau passionnya adalah di bidang seni, dalami itu seni. Kalau passionnya di bidang olahraga, dalami itu bidang olahraga. Apapun yang passionnya itu, dan dalami itu, berkarya dengan passion itu. Kemudian juga ya organisasi itu penting gitu loh, karena dengan organisasi kita bisa kenal banyak orang, dan dengan kenal banyak orang itu kita bisa kenal dengan orang lain lagi, sehingga kalaupun ikut tes begitu ya, seperti tes pertukaran pemuda, karena saya sering ikut organisasi dan sebagainya, saya sudah banyak yang kenal dengan senior saya. Ternyata senior saya itu adalah tukang pengujinya begitu kan, yang tukang interview dan sebagainya. Jadi berkaryalah, beraktivitaslah, belajarlah dengan baik, karena ya sebagai mahasiswa pokoknya prinsipnya begini loh, hiduplah dengan kondisi Anda saat itu gitu loh, dan
berperanlah dengan peran Anda yang dituntut saat itu. Kalau jadi mahasiswa, perankanlah sebagai mahasiswa, ya kan? Apa sih tugas mahasiswa sebagai agent of change? Jalankan itu. Kalau memang dituntut untuk berdemo, ya apa boleh buat demo juga, tapi demonya harus sesuai dengan aturan, gitu kan? Kalau memang tugas mahasiswa itu adalah untuk berorganisasi, ya berorganisasilah. Kalau memang tugasnya untuk berprestasi, ya berprestasilah. Kemudian nanti setelah mahasiswa, tugaslah dengan sesuai kapasitas yang setelah mahasiswa itu, gitu loh. Jangan sudah menjadi ini kemudian masih terbawa-bawa sebagai mahasiswa, itu tidak boleh. Tapi beraktivitaslah, berprestasilah sesuai dengan posisi saat itu Anda ada, gitu. Jadi ketika masih mahasiswa, maka gali potensi sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, selebar-lebarnya untuk menjadi mahasiswa yang bisa memerankan posisi sebagai mahasiswa dengan baik, gitu ya. Bukan setengah-setengah gitu loh, harus memang benar-benar diporsir gitu ya, sebagai mahasiswa ya, porsi sebagai mahasiswa. Nanti setelah jadi mahasiswa, selalu dari mahasiswa, misalnya jadi guru atau jadi dosen atau jadi karyawan atau jadi pengusaha, ya berikan yang terbaik sesuai dengan posisi saat itu, begitu. Misalnya nanti akan ada posisi-posisi yang akan mengikuti, begitu ya, reward yang akan mengikuti, begitu Sri. Ya, berarti kalau kita yang masih mahasiswa ini intinya bangun dulu lah, tumbuh dan berkembang saja. Tapi jangan cuma diam saja, karena kalau kita udah menggali potensi sebagainya, kalau kita diam di tempat, orang nggak melirik kita. Jadi harus bisa mengekspansi, harus bisa menambah link agar orang melirik potensi kita. Harus ya gaul. Itu kalau ke Australia ya, kalau itu ke Australia. Kalau ke Cina dan ke Amerika itu gimana ceritanya? Kalau di Amerika itu kan kuliah ya, kuliah. Jadi kalau tadi saya di pertukaran pemuda itu ditolak 3 kali, kalau kuliah saya ditolak beasiswa itu sekitar 7 kali. Lebih dahsyat itu jadi kelas mau sudah bisa ditolak 7 kali loh. Oh iya, dan itu biasa, dan hidup saya itu memang penuh penolakan sih, jadi sering ditolak. Saya tes ke Belanda itu 3 kali. Ada nama beasiswa itu student, beasiswa ke Belanda itu student, ditolak. Kemudian ada ke Australia 2 kali, ada beasiswa Australia itu AusAid, itu ditolak 2 kali. Kemudian di Amerika saya pernah daftar Fulbright, ya Fulbright itu juga ditolak. Kemudian ada di beasiswa mana lagi gitu juga ditolak. Dan akhirnya beasiswa terakhir ini adalah sudah seperti lelah begitu ya. Tetapi walaupun lelah, saya itu bertekad kalau misalnya masih ditolak lagi, saya masih akan tetap apply lagi. Karena apply beasiswa itu kan gratis, hanya persyaratannya yang bayar hanya TOEFL, hanya TOEFL 1 itu saja. Selain itu semuanya gratis. Dan ternyata saat itu saya masih ingat di tanggal 4 April 2011. Saya membuka email di kantor SMA 1 Batanghari. Saat itu sore, di SMA 1 itu masih ada, karena saya sering ke warnet, dan saya memang sengaja sampai sore di situ. Di SMA itu ada internet saat itu. Jadi saya masih sore, orang sudah pada pulang, saya masih di kantor, saya buka email. Saya buka pelan-pelan, ada pesan masuk dari USAID. Ada prolog pertama. Aduh, ini kelihatannya udah ditolak ini dari bahasa-bahasanya begitu kan. Karena di situ disebutkan situ beasiswa ini diikuti oleh ribuan peserta dan hanya 25 yang diambil. Aduh, ini sudah bahasa-bahasa ditolak. Tapi saya scroll down, ternyata ada tulisan di situ, congratulations. Waduh, saya lihat di situ tanggalnya itu adalah 4 April, di mana saya saat itu ulang tahun. Jadi itu adalah hadiah ulang tahun yang terbaik yang pernah saya dapat dari Allah SWT. Saya dapat di pas tanggal ulang tahun saya itu langsung jingkrak, langsung sujud syukur di kantor itu karena sendirian ya kan. Jadi mengekspresikan kegembiraan, kelelahan yang selama ini saya usaha-usaha tes di Belanda, tes di Australia, tes di Eropa, semua ditolak. Kemudian di Australia, di Amerika, yang beasiswanya itu benefitnya itu paling gede. Jadi kalau dibandingkan dengan Fulbright,
dibandingkan dengan Stunet, dibandingkan dengan Aus-Ed, itu benefit paling besar. Dan alhamdulillah diterima di Amerika, yang Amerika itu adalah kiblatnya pendidikan tinggi kan. Jadi kalau pendidikan dasar dan menengah itu kan kiblatnya sekarang di Finlandia, ya kan, atau di Jepang atau di Korea Selatan. Tapi kalau untuk pendidikan tinggi itu masih di Amerika, karena kampus-kampus top itu ada di Amerika, ya kan, Harvard, Stanford, MIT dan sebagainya itu adanya di Amerika. Jadi Allah memang memberikan kita untuk bersabar, untuk ya memang disuruh bersabar, tapi untuk diberikan yang terbaik. Dan itu pengalaman saya, dan itu rasa syukur yang paling dalam yang saya terima saat itu. Karena saya dulu itu karena seringnya ditolak, Sril, saya dalam berdoa itu seperti curhat dengan Tuhan gitu. Saya sampai bilang begini sama Tuhan itu, ya Allah, kenapa sih saya kan hanya ingin mengenali negara-negara yang kau titipkan ilmu di situ. Kenapa saya nggak kau izinkan ke sana gitu? Saya hanya ingin mengunjungi negara yang kau ciptakan. Saya hanya ingin belajar di negara yang kau menitipkan ilmu di situ. Kenapa saya nggak boleh begitu? Saya sampai seperti itunya dengan Tuhan itu. Mungkin Tuhan sudah kasihan ya, selalu meminta, selalu itu Tapi intinya memang itu, kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, ya kan, ujung-ujungnya ya kita memang kembalinya kepada Tuhan begitu, kepada Allah SWT, dan disitulah tempat kita berdoa. Dan juga ada juga selain setelah berdoa itu, kita juga kalau bahasa kasarnya itu menyuap, ya kan, menyuap Tuhan gitu. Bagaimana cara menyuap Tuhan? Ya Tuhan itu kan menyuruh kita bersedekah, jadi ya kita harus bersedekah begitu, sedekah sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa kasarnya itu menyuap, tetapi itu adalah untuk bersedekah, karena dengan bersedekah itu Allah akan memberikan jaminan untuk mengembalikan apa yang sudah kita berikan itu bahkan berkali-kali lipat, dan itu sudah saya rasakan banyak sekali gitu ya. Benefit yang kita dapatkan dari bersedekah itu, saya luar biasa ya. Ini semuanya berhubungan dengan perjuangan dari Mawapres, dari kuliah, dan selalu ditolak ya, selalu ditolak. Itu bahkan udah dapat gelar Mawapres kan, tetap saja ditolak. Nah, apalagi kita yang belum punya apa-apa. Makanya harus dicoba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ditolak apa tidak. Sampai di S3 saya itu kan saya S2 saya kan beasiswa. Ya. Nah, S3-nya itu kan saya juga harus apply juga untuk bisa kuliah doktor itu kan. Saya juga apply beasiswa sebelum tamat S2 itu, saya menyebarkan beasiswa itu, menyebarkan aplikasi itu kalau tidak salah 8 atau 7. Jadi saya ada daftar di Pennsylvania, ada daftar di Chicago Northwestern University, ada di banyak kampus yang saya daftar untuk S3, dan sama Sril ditolak gitu ya. Saya daftar 7 atau 8 gitu, ditolak 5. Jadi saya ditolak 5, diterima 2. Jadi itu seperti saya bilang. Jadi hidup saya itu penuh penolakan. Jadi nanti sampai pulang di Indonesia itu pun nanti masih ada cerita-cerita penolakan lagi. Jadi ditolak 5, ya kan? Ditolak 5, diterima 2. Nah, diterima 2 itu yang pertama di Indiana University, tapi di Indiana University itu tidak memberikan paket beasiswa. Hanya diberikan letter of acceptance, LOA, bahwa kita diterima LOA, tetapi tidak diberikan beasiswa. Sedangkan di kampus saya di Michigan State, itu dia terima saya, tapi kemudian dia juga memberikan benefit berupa beasiswa, ditanggung semua. Cuman kita suruh bekerja, ya kan. Di Amerika itu memang tidak ada yang gratis, semuanya itu harus ada perhitungannya. Jadi termasuk di situ saya dapat beasiswa, tapi saya harus menjadi pegawai kampus. Jadi singkat cerita, saya bekerja di sana. Saya seperti pegawai, dan benefit yang diterima ya seperti pegawai. Saya bisa parkir di parkiran kampus, bisa mendapatkan asuransi seperti pegawai kampus dan sebagainya. Dan dari situ kemudian saya bisa banyak kenal dengan banyak orang begitu ya.
bukan hanya dari dosen di tempat saya kuliah, tapi banyak dosen di luar tempat saya kuliah, pegawai-pegawai di sana saya banyak yang kenal gitu, karena saya memang kerja di kantor saat itu. Jadi itu Sril. Jadi intinya harus semangat, ketika ditolak coba lagi, ditolak coba lagi terus, karena itu kan adalah salah satu kompetensi yang tadi itu karakter kinerja. Jadi apakah kita ulet, tangguh, atau kita mudah menyerah begitu ya. Itu adalah salah satu kompetensi di abad 21 gitu, yang setiap orang harus memiliki gitu. Keuletan dan apa ya namanya, pantang menyerah itu yang harus dimiliki gitu. Baik, ya betul. Jadi mana tahu kita gagal yang udah 5 kali gagal, mana tahu yang ke-6 baru kita dapat. Nah, kita kan nggak tahu, karena itu rezeki Allah SWT. Iya, kita kan tugasnya mencoba. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutupin, apa tantangan pemuda masa depan? Tantangan pemuda masa depan banyak, karena kita masuk di era ketidakpastian, ya kan, VUCA, ya. Pokoknya ketidakpastian, ketidakmenentuan, dan ke depan itu di tahun 2030 itu kan pekerjaan manusia itu akan hilang 75%. Dan akan ada lagi pekerjaan baru 75%. Yang kita saat ini belum pernah berpikir akan pekerjaan itu, belum pernah memikirkannya sekarang. Tetapi 2030 akan ada pekerjaan itu. Dan pekerjaan manusia yang dilakukan itu bisa diganti dengan mesin sekarang. Jadi itu bisa terbukti kan. Di ATM, dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa nabung pakai mesin, tetapi sekarang ada. Kemudian apalagi kita belanja, dulu ya belanja harus pakai duit, tapi sekarang belanja sudah bisa menggesek gitu. Kemudian kita belanja juga, dulu kita tidak pernah berpikir kita bisa pakai HP, kemudian tiba-tiba datang sendiri paket belanjaannya. Itu tidak pernah berpikir. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ojek online, kemudian apa namanya belanja online, itu kan belum pernah ada zaman itu. Tapi sekarang ada. Dan 2030 ke depan itu juga akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan dan nanti itu akan ada. Tantangan pemuda adalah untuk bisa membuat dirinya survive di tahun 2030 itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara memikirkan, berpikir kritis, pekerjaan-pekerjaan apa yang nantinya bisa ia gunakan dan bisa mempekerjakan orang lain gitu loh. Jadi pekerjaan seperti PNS dan lain sebagainya itu nanti akan diperebutkan dan akan sangat susah sekali untuk bisa menjadi PNS. Jadi pemuda sekarang itu kalau bisa tidak usah berpikir untuk jadi PNS, tetapi berpikirlah pekerjaan-pekerjaan kreatif yang saat ini banyak pemuda lakukan. Jadi intinya pemuda itu harus mempunyai 3 komponen tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, karakter akhlak harus dimiliki. Akhlak ada 2, atau karakter yang ada 2 tadi itu, karakter moral dan karakter kinerja, itu harus dimiliki oleh setiap pemuda. Kemudian kompetensi kritis, kreatif, kemudian komunikatif dan kolaboratif itu harus dimiliki oleh setiap pemuda. Kemudian terakhir adalah literasi atau keterbukaan wawasan begitu loh. Jangan close minded, tapi harus open minded. Jadi wawasan apapun harus tahu gitu loh. Makanya pemuda sekarang harus hobi membaca, tidak ada pilihan lain ya. Membaca, literasi bacaan, literasi budaya. Kita juga harus paham budaya gitu. Jangan kita hanya ingin dimengerti tapi kita tidak mau mengerti orang lain ya kan. Melek teknologi itu juga penting, dan juga melek keuangan gitu. Jadi kalau pemuda itu menguasai 3 tadi, karakternya udah bagus ya, akhlaknya bagus, kemudian kompetensinya bagus ya, kognitifnya bagus, kemudian literasi, keterbukaan wawasan itu bagus, maka insya Allah pemuda itu akan survive di VUCA tadi, VUCA tadi itu, vitality, U-nya apa gitu, pokoknya uncertainty lah. Intinya kita akan hidup di masa-masa yang tidak jelas gitu ya. Seperti ini, COVID-19 ini kan masa-masa yang tidak jelas begitu ya. Jadi hanya orang-orang yang bisa kreatif yang bisa survive di COVID-19. Jadi itu karena memang ke depan ya, siapa lagi yang akan menjalankan negara ini kalau bukan pemuda, generasi Z, zilenial dan milenial gitu ya, yang akan menerima estafet
kepemimpinan ke depannya kita gitu, jaga yang di bawah kita. Maka karakter kemudian kompetensi dan literasi itu harus memang benar-benar dikuasai. Gitu, Sril. Oke, luar biasa, padat dan membuat kita menjadi tergugah untuk bisa mau memperbaiki diri lah untuk bersiap-siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan ya. Dan barangkali itu saja diskusi kita, luar biasa. Terima kasih banyak nih Bang Dion sudah menyempatkan waktu dan ilmunya sangat bagus semua, sangat menarik untuk bisa dijadikan bahan renungan bagi para mahasiswa. Semoga ke depan kalau diundang lagi masih mau siap untuk berbagi ya. Ini Pak dosen ya soalnya nih ya. Wah, orang bisa ngundang Pak dosen. Bisa. Baik, ya terima kasih sekali lagi. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasril. Terima kasih banyak Bang. Ya, sip. Oke, siap.